ketemu lagi, udah bulan April. Iya, cepet banget ya. Iya. Kirain masih bulan Januari. Gak maju-maju dong. Terus bulan April juga ada acara penting nih kita nih Kak. Iya betul. Ada acara apa? Ada acara Pasca. Ada lomba-lomba katanya ya? Ada dong Kak. Kita ngobrol doang, yang di rumah nggak disapa Iya, ya. pasti ada nunggu itu kan. Dan cantik-cantik ya. Anggurin. Ayo kami coba disapa adik-adiknya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Tuhan Kristus. Yes, yes, yes. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan, walaupun masih pandemi, udah endemi belum ya? Masih pandemi ya? Belum Kak, masih pandemi. Tapi semuanya sehat. Biar lebih semangat Ya. sebelum mulai ibadah, kita ajak adik-adik untuk olahraga dulu. Olahraga apa Kak? Olahraga goyang-goyang. Oke, berarti pakai lagu sekolah minggu dong? Ya iyalah. Lagu apa Kak? Lagu apa sih yang itu loh Kak, yang jalan-jalan terus Jalan sama Yesus. Daki-daki. Oh, daki-daki udah lama juga kita nyanyi lagu ini ya. Betul. Soalnya udah lama gak keluar kota juga kita itu bagian Padang, tapi tetap bisa olahraga sambil pakai lagu Daki-daki. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Ya. Semangat ya. Ya Mas, ayo. Semuanya ikutin kakak ya. Jangan lupa senyumnya. Siapa lagi? Daki-daki gunung yang tinggi. Turun lomba yang dalam. Melintasi padang rumah-rumah terbuka. Yesus beserta. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung kapal di sungai. Yesus beserta. Gimana kalau naik Yesusnya? Di kanan kau ada lagi. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di seberang sana, hidup kamu kau ada. Karena Engkau Yesusku. Ya, udah cukup olahraganya Kak, udah daki. Udah semangat, sudah mendaki-daki gunung yang tinggi, udah terbang-terbang, udah nyelam, berarti udah semangat memuji Tuhan. Semuanya tahan? Iya. Oleh karena itu, kita sudah masuk ibadah. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Hari ini Kurasa bahagia. Ayo Bang. Masuk berdiri ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang sabar memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, kata yang dapat memisahkan kita. Ya, tetap berdiri, kita mau mulai ibadah kita, sikap berdoa. Kita
akan berdoa bukan dipimpin oleh kakak Naomi. Lipat tangannya, tutup mata, nggak boleh ngintip-ngintip lagi ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami, memberi kami kesehatan ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, walaupun masih secara online. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu selalu tercurah bagi kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Aduh. Adik-adik boleh duduk. Tetap memuji nama Tuhan. Mukanya boleh cemberut? Gak boleh loh Kak. Kan lagi happy. Tadi kan hari ini kurasa bahagia. Hatiku juga penuh nyanyinya. Wow. Lagi Seperti lagu kita. Iya benar. Kita mau nyanyi lagu lagi adik-adik. Pokoknya hari ini kita harus happy. Harus senyum. Karena bulan April ini adalah hari yang penuh sukacita. Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Nah kita mau nyanyi lagu apa tadi kata Kak Tika? Hatiku Penuh nyanyian. Ayo bang. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, ya Tuhan, Tuhan. Ya Yesus, Yesus, Yesus. Yesus adalah Raja. Tuhan anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji haleluya. Aku anak raja. Aku juga. Adik-adik yang di rumah juga anak? Anak Bisa kasih nama raja tadi? Tuhan Yesus. Oke. Kakak Tika, habis ini kita mau apain? Tetap kita mau ingetin adik tetap hukum Taurat Oke. yang dikasih sama Tuhan Allah ke Kita. kita. Ada berapa? Ada 10. Ya, karena ini minggu pertama kita yang pertama dan yang kedua. 2. Kakak kita pertama yang pertamanya. Oke boleh, Kakak Tika yang pertama, Kakak Naomi yang kedua. Dan adik-adik juga harus ikutin kita ya. Dan harus dengarkan ya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya. Jadi hukum yang pertama dan kedua mengingatkan kita untuk terus menyembah Tuhan Yesus. Tidak Oke. boleh menyembah ya Lain dong, Pak. Dan seperti biasa Kak Ome, kita kan sekolah minggu HKBP harus belajar lagu Batak. buku ND. Buku ND. Bulan April ini dari buku ND berapa Kak? BE 24. Judulnya apa Kak? Tatap Hamion. Artinya apa Kak? Tatap apa artinya Kak? Artinya? Kalau kakak terjemahan bebas ya. Tatap ini berarti lihat kami. Iya. Ya, satunya kan tatap hamion nabung mudison. Lihat kami yang berkumpul di sini untuk memuji nama Tuhan. Kayak kita nih Kak di sini sama di adik-adik di rumah. Iya, walaupun kita belum ketemu ya, tapi kan kita tetap ketemu secara hati, secara rohani, bertemu beribadah bersama. Jauh di mata, dekat di Hati. Ya. Oke adik-adik, kita sama-sama belajar ya dari buku ND 24 Tatap Hamion. Ayo Bang.
pandai ya. Iya. Sekarang kita mau tetap membaca ayat Epistel Kak. ayat Alkitab Iya. ya. Dari mana epistelnya Kak? Untuk Bulan. minggu ini, bulan ini, ya kita ambil dari Roma 5 ayat 1 Kak. Perjanjian baru, betul kan? Yang lama dong Kak. Baru dong Kak. Masa? Iya. Nah, Masa iya. Kak, ini nanti epistel ini Iya. bisa apa namanya biasanya sebagai hafalan kita. Oh. Nah, karena kan ini minggu pertama ya, berarti kan baru lagi nih. Oke. Tapi sebelumnya kita baca dulu yuk Kak. Ayo. Nah, adik-adik yang di rumah sama-sama baca ya. Kita mulai dari ayatnya dulu, dari Roma 5 ayat 1 baru bersama-sama. Oke? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oh. Cukup pendek ayatnya Kak ya? Cukup. pendek. Tapi bisa lah. Cukup pendek, tapi adik-adik pasti jago lah ya. Ya Tuhan Yesus mana ada pasti Nah, pintar. iya dong, apalagi anak sekolah minggu apa yang KKBP Jatinegara. Coba tangan dulu. Iya dong, ya kan? Nah, sebelum kita lihat nanti Kak, ayat hafalan ini kan ada video nih, ya kan? Kita mau nyanyi lagu baru lagi Kak. Aduh, lagu apa lagi Kak? Terus Senang sekarang pada nih, lagu baru terus deh. biasanya adik-adik setiap bulan ya kita kan ada lagu baru dari Kidung Jemaat dan dari buku Ende. Oh, tadi buku endenya sudah Iya, ya? sudah. Sekarang Kidung Jemaat. Dari nomor berapa Kak? Dari Kidung Jemaat 453. Judulnya Yesus Kawan yang Sejati. Nah, adik-adik kita sama-sama belajar ya. Nyanyi yang keras ya, kalau ada yang udah tahu, mama saya udah tahu. Oke, nyanyi yang keras ya. Ayo Bang. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlepas. Dia pulang pasrah diri dalam doa padanya. Ayat 2 ya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada kalanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Lagunya bagus ya Kak ya? Iya. Bagian ayat 2 dulu, aduh. Zep. Adik-adik juga ya, ingat, walaupun ada masalah di sekolah, dimanapun tetap ke Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kita mau lihat videonya Kak? Oke, kita udah ada yang ngirim ya Kak ya? Oh, pasti dong. Yuk adik-adik kita sama-sama menyaksikan video ayat hafalan. Silakan. Teman-teman, nama saya Skill Tiara Jamani, huruf kelas TKA. Sekarang saya membaca ayat hafalan Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh
karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom, saya Kevin Kenzo Pardosi. Saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis pada Roma 5 ayat 1. Demikian bunyinya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Dadah. Nama saya Kelora Karsa kelas 3. Saya akan menghafal Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Pinter-pinter, hebat-hebat ya kak ya. Iya benar. Minggu depan kirim lagi dong. Ayo adik-adik dong yang belum pernah ya, belum pernah. Bahkan yang sudah pernah juga nggak apa-apa. Kirim aja ya. Seneng kok. Semakin banyak yang ngirim ayat hafalan di setiap minggunya, pasti Tuhan Yesus akan semakin senang ya. Bahwa ternyata anak-anak sekolah minggu saya pada pinter-pinter gitu. Oke? Lalu dengar-dengar ada firman Tuhan ya kak. Iya. Nah, Apa caranya? caranya gampang adik-adik. Adik-adik hafalkan dulu, baru nanti kalian kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Apa aja silakan, siapa aja. Boleh kakak kelasnya, boleh kakak kelas yang lainnya, boleh. Yang penting kakak yang kalian kenal. Oke? Dan ditunggu paling lambat hari Rabu. Supaya masih ada waktu untuk kakak-kakak mengeditnya. Terus Oke. kita ulang lagi aja ya kak. Nah, supaya lebih hafal untuk ayat hafalan minggu ini dan supaya lebih banyak yang ngirim ya kan, kita ulang bareng-bareng lagi yuk adik-adik, yuk sama-sama ya. Yang tadi dibaca dulu ayatnya, baru kita sama-sama, oke? 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ditunggu video ayat hafalannya, jangan lupa. Kita mau dengar firman Tuhan ya kak. Siapkan Alkitabnya, sikapnya. Kita makan pujian seperti rusa rindu. Ayo bang. Rindu
Halo adik-adik. Iya, kita bertemu lagi di hari Minggu dalam ibadah sekolah Minggu HKBP Jatinegara. Nah, pada saat ini Abang mau bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan dalam setiap penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu pada hari ini. Kami masih bisa beribadah untuk memuji nama-Mu ya Tuhan, walaupun masih dalam keadaan online. Kami tetap bersyukur dan berserah padamu karena kami masih bisa menikmati kebaikan yang Kau telah berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu pada hari ini bisa menjadi firman yang baik dan menyenangkan, yang bisa menjadi renungan bagi kami. Tuhan, inilah doa kami, doa anak-anak-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, sebelum Abang bercerita tentang firman Tuhan, kita buka dulu ayat firman Tuhan kita. Yuk, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai 31. Ya, Abang tunggu ya. Abang tunggu dalam waktu 5 detik. Ayo, dibuka Alkitabnya. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah dibuka adik-adik? Iya. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, kita baca secara bersama-sama. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat ke-30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat yang terakhir, ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Iya, kita sudah membaca firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, Abang mau coba menceritakan tentang firman Tuhan yang kita baca tadi. Apa sih ceritanya? Nah, jadi gini adik-adik. Allah kita itu adalah Allah yang hebat dan luar biasa dan juga dahsyat. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hebat bukan? Hebat dong. Nah, pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Nah, bumi itu pada waktu diciptakan, bumi itu masih belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita.
belum ada apa-apa. Benar-benar kosong. Lalu Roh Allah juga melayang-layang di atas permukaan air. Lalu di hari pertama itulah Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, makanya ada yang namanya siang hari dan juga malam hari. Lalu pada hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Seperti ini firman-Nya. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Nah, itulah adik-adik yang disebut dengan cakrawala. Jadi, kalau kita lihat di atas langit itu ada awan yang disebut dengan cakrawala. Dan di langit itulah kita tahu tempat langit itulah langit itu bisa memisahkan segala air, memisahkan air dari air. Itu dia yang disebut dengan cakrawala. Lalu pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan darat dan laut dan tumbuhan. Seperti ini firman-Nya. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Jadi banyak tumbuh-tumbuhan yang muncul di situ. Contohnya ada pohon buah-buahan, pohon-pohonan yang berbiji, dan yang akhirnya menghasilkan buah-buahan. Nah, itulah yang disebut dengan hari ketiga. Lalu hari yang keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, seperti inilah firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Nah, apa yang disebut dengan benda-benda penerang cakrawala? Bulan, bintang, dan juga ada matahari. Nah, jadi diaturlah oleh Tuhan, diletakkan sama Tuhan masing-masing di mana tempatnya. Jadi ketika malam hari, bintang-bintang itulah yang ada di situ. Ya, ada di situlah bintang terlihat. Nah, ketika siang hari, matahari menerangi bumi. Jadi itulah hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, karena sudah ada matahari, bulan, dan bintang, nah, jadi kita tahu yang namanya hari-hari dan tahun-tahun, dan bisa tahu tentang masa-masa. Nah, makanya kita pernah belajar yang namanya hari-hari dan juga tahun-tahun, seperti hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Begitu juga dengan bulan. Ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Lalu pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Nah, begini firman-Nya. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi.
melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air dan segala jenis burung-burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, itulah adik-adik, pada hari kelima Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Dengan hanya berfirman, dengan mengatakan, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nah, makanya di dalam air atau di dalam laut itu ada yang namanya ikan. Dan segala jenis-jenis ikan itu ada di dalam air. Itulah ciptaan Tuhan. Jadi banyak jenis-jenis ikan yang ada di laut. Contohnya seperti ikan paus, emas. Lalu Tuhan juga menciptakan yang ada di udara. Apa yang ada di udara? Burung-burung. Jenis burung-burung diciptakannya oleh Tuhan. Ada burung dara, burung merpati, burung raja wali. Jadi itulah ciptaan-ciptaan Tuhan pada hari yang kelima. Nah, pada hari keenam itulah Tuhan juga menciptakan manusia. Nah, tujuan manusia itu diciptakan untuk apa? Nah, tujuannya adalah supaya manusia bisa berkuasa atas semua ciptaan-ciptaan Tuhan, mulai dari langit, bumi beserta isinya. Itulah makanya kenapa kita harus menjaga semua ciptaan-ciptaan Tuhan. Contohnya, kita menjaga lingkungan. Nah, karena lingkungan itu adalah alam. Alam itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, makanya kalau kita lihat lingkungan sekitar kita kotor, nah, itu namanya kita tidak menjaga dan melindungi ciptaan Tuhan. Nah, untuk itu, untuk menjaga lingkungan sekitar kita atau ciptaan Tuhan, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itu dia. Nah, jadi itulah alasan Tuhan menciptakan segala-galanya. Itulah kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan. Pesan dari firman Tuhan kita pada hari ini adalah kita harus saling mengasihi. Nah, apa itu mengasihi? Yaitu terhadap teman, terhadap yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya adalah kita menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, seperti ini bilang tadi, lingkungan itu adalah alam. Alam itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi harus kita lindungi, harus kita jaga karena itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita juga termasuk ciptaan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk menjaga semua ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi adik-adik, cerita pada hari ini cukup sampai di sini adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu pada hari ini bisa menjadi penolong bagi kami ya Tuhan. Agar kami semakin kagum dengan kekuasaan dan kehebatan-Mu ya Tuhan, dalam menciptakan segala-galanya ya Tuhan. Kami mau berterima kasih juga Tuhan karena Kau telah menciptakan kami untuk terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami percaya kepadamu ya Tuhan atas kekuasaan dan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Amin. Ya. Aduh, kita dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau kasih yang terbaik Buat Tuhan ya. buat Tuhan, Iya. untuk pelayanan Tuhan. Tapi seperti biasa karena masih online, bagaimana cara mengumpulkannya kakak Umi cantik?
bisa dikasih sama mama papanya, nanti mama papanya yang akan kasih ke gereja, ya kan? Benar. Terus satu paling gampang sekarang zaman udah canggih kayak tinggal di transfer aja, nanti nomor rekeningnya ada, ya. Jumat juga ada, Ada, ya. nanti juga ada. Ya. Oke, adik-adik berikan yang terbaik sambil memberikan persembahan. Kita mau nyanyi lagu Go Kelas Niroha. Kita mau kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hebat. Hebat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, Katika kita udah selesai nih bacanya. Tapi minggu depan masih ada dong. Iya, kan bukan kita lagi MC-nya. Iya, kan banyak di sekolah minggu yang kita dulu buat adik-adiknya ya. Nah, tapi Katika, karena minggu ini adalah awal di bulan April ya. Ya. Nah, biasanya kita kan merayakan apa Katika? Happy birthday. Happy birthday to you. Adik-adik sama guru sekolah minggu di bulan Maret ya. Bulan April, bulan Maret ya? Iya, Ya, bulan Maret. Maret sama yang guru yang di bulan Maret ada kan di bulan Maret guru sekolah minggunya kan? Ada. Oh, Bulan Maret ada. itu kayaknya Bang Emon ya? Oh iya Bang Emon, si ganteng ya, si ganteng. Ya. Kita punya banyak guru ganteng. Cantik juga banyak Kak. Cantik apa lagi? Banyak banget. Nah adik-adik, kita akan merayakan ulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal akhir Maret. Itu tanggal berapa sih akhir Maret? 31 ya. Kita akan merayakan ulang tahun, tapi kita main lagu apa dulu nih Kak? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke adik-adik yang di rumah, boleh tepuk tangan sambil nyanyi, sambil senyum-senyum. Pokoknya harus sukacita buat merayakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Maret. Oke, ayo Bang. Iya, kami mewakili guru sekolah minggu dan Keluarga besar sekolah minggu. Selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Maret dan kakak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Maret. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semakin sehat, panjang umur, terus semakin pintar. Nah, kita memberikan hadiah terbaik yaitu adalah doa yang akan dibawakan oleh Katika. ya sebelum kita tutup ibadah kita dan tutup perayaan kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama adik-adik walaupun secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh Kau taburkan supaya kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun di bulan Maret, juga teman sepeda kami yang berulang di bulan Maret ini. Karena Tuhan terus menambahkan kesehatan mereka, panjang umur dan selalu berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Katika. Kami maafnya. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Gak kasih rohan dong. Nyanyi gak kasih rohan. Ayo.
Ayo, abangnya lupa. Kita sambil nyanyi, sambil kakak ingatkan kembali ya. Nanti sebentar lagi akan pasca, akan ada lomba adik-adik ya. Jangan lupa ya, nanti diumumkan ya. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.